30131 dan di sebelah saya ada Hilman Nova dengan NIM 2012 30 130. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas usul fiqh 2. Yang pertama kami akan membahas lafaz am, lafaz khas, lafaz mutlak, dan lafaz muqayyad. Selamat menonton. Kami di sini untuk membahas 4 lafaz, yaitu lafaz am, khas, mutlak, dan muqayyad. Di sini saya akan menjelaskan lafaz am. Lafaz am. Jadi lafaz am secara bahasa adalah lafaz yang mencakupi seluruh individu yang termasuk dalam satu makna yang meliputi banyak hal, dan secara istilah adalah lafaz yang mencakupi semua yang layak masuk dalam satu makna. Baiklah, selanjutnya lafaz khas. Lafaz khas adalah lafaz yang menunjukkan satu makna tertentu secara tersendiri. Lafaz khas bisa berupa nama individu seperti Muhammad dan Khalid, bisa berupa jenis seperti laki-laki, bisa berupa jumlah tertentu seperti 2 atau 10, dan bisa berupa makna abstrak seperti ilmu dan kebodohan. Memasuki penjelasan berikutnya, yaitu mutlak. Secara bahasa, mutlak artinya sesuatu yang bebas dan tidak terikat. Adapun secara istilah, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu atau beberapa individu yang tidak tertentu dalam jenisnya tanpa dibatasi oleh sifat apapun, sehingga menunjukkan hakikat atau esensi sesuatu cara dalam pikiran. Memasuki penjelasan yang terakhir, yaitu muqayyad. Muqayyad adalah lafaz khusus yang menunjukkan suatu makna yang dibatasi oleh sifat tertentu, seperti laki-laki mukmin atau wanita yang menjaga kehormatan. Pada dasarnya, muqayyad adalah lafaz mutlak yang diberi batasan sehingga tidak lagi bersifat bebas, melainkan menjadi terbatas oleh sifat tersebut. Adapun contoh lafaz am dalam Quran Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasyariku wasyarikatu faqatau aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya, hadapun seorang laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha bijaksana dan maha perkasa. Dalam Quran Al-Maidah ayat 38 ini mengandung lafaz am yang berbunyi wasyariku wasyarikatu, yang berarti mencakupi seluruh pencuri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam lafaz wasyariku wasyarikatu ini ditaksis umumnya ditaksis oleh hadis dan syarat, seperti adanya nisab barang pencurian dan barang yang diambil dari tempat aman. Dalam ayat ini juga menunjukkan tujuan syariat, yaitu menjaga harta dan mencegah pencuri. Contoh dari lafaz khas adalah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi
Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, yang artinya barang siapa yang tidak mampu melakukannya maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Maksud dari lafaz yang diambil tadi yaitu apabila kamu bersumpah tapi kamu sengaja, maka kafaratnya atau dendanya yaitu memberi 10 orang miskin makanan atau memberi mereka pakaian atau membedakan bedah. Apabila kamu tidak mampu melakukan kafarat itu, maka bisa diganti dengan berpuasa 3 hari. Lafaz mutlak terdapat Quran surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin, yang artinya akan bagi kamu selain perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Ini menjelaskan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan harus melalui pernikahan yang halal untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari zina. Baiklah, memasuki contoh dari lafaz muqayyad, yaitu pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 4 yang berbunyi faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Adapun artinya yaitu barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka hendaklah ia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak mampu, hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Baiklah, pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 4 terdapat lafaz muqayyad pada ayat fasiyamu syahraini mutatabi'ain, yang berarti 2 bulan, puasa 2 bulan yang dilakukan secara berturut-turut. Pada kata syahraini yang artinya 2 bulan menunjukkan waktu secara umum, tetapi ada batasan yaitu mutatabi'ain yang dilakukan secara berturut-turut, sehingga pelaksanaannya tidak boleh terputus. Adanya pembatasan ini menjadikan hukum puasa tersebut tidak bersifat bebas, melainkan terikat oleh syarat tertentu yang dilakukan secara berkesinambungan atau terhubung tanpa jeda. Demikianlah materi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan di video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.